Halo, Halo, boleh nanya nggak? boleh. Bisa nggak jelasin latar belakang masuknya bangsa Barat Nusantara? Oh, abang ini yang jagonya, Kak. Oke, per- Awal mulanya masuk bangsa Barat ke Eropa adalah dari perdagangan rempah-rempah. ya, Pada abad ke-15, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Sambil jalan. dan Belanda dan Inggris mulai menjajah ke belahan dunia, oke, termasuk Nusantara dengan tujuan utama untuk mendapatkan rempah-rempah seperti kayu, lada, cengkeh, dan pala. Ekonomi yang sangat tinggi di Eropa bahkan lebih mahal dari emas. Rempah-rempah digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari bumbu, masakan, obat-obatan hingga pengawet makanan. Bangsa Barat sangat tertarik untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah ini demi meraih keuntungan besar. Nusantara terutama Kepulauan Maluku dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Karena itu kawasan ini menjadi incaran bangsa Barat untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. oke. Terima kasih. Oke. Permisi, Iya, saya izin bertanya. Apakah saya boleh bertanya? boleh. Bisa nggak di antara kalian jelasin latar belakang masuknya bangsa Barat Nusantara? Oh iya bisa. Yang saya baca dari internet, latar belakang masuknya bangsa Barat ke Nusantara adalah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Salah satu peristiwa penting yang mendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel atau sekarang adalah pusat perdagangan antara Eropa dan Asia. Dan setelah kota ini jatuh, jalur perdagangan rempah-rempah melalui darat ke Eropa terputus. Hal ini membuat harga rempah-rempah semakin mahal di Eropa, sehingga bangsa Barat mencari jalur alternatif melalui laut untuk mencapai sumber rempah-rempah di Asia, khususnya di Nusantara. Kemajuan teknologi navigasi di abad ke-15 sampai 16, bangsa Barat mengalami kemajuan dalam bidang teknologi navigasi yang memungkinkan mereka melakukan pelayaran jarak jauh, penggunaan kompas, astrobel, serta pembuatan peta dan kapal yang lebih canggih. Seperti kapal jenis karavel membuat mereka mampu menjelajahi samudera yang luas. Kemajuan ini memberikan kepercayaan diri bagi bangsa Eropa untuk mencari jalur laut ke Asia yang sebelumnya belum dijelajahi. Oke, terima kasih. Bisa perkenalan Kak, siapa tadi namanya? Oh, nama saya Novita Pasaribu. Makasih ya Kak. Oke. Permisi, apa saya boleh bertanya? Boleh. Bisa nggak jelasin latar belakang masuknya bangsa Barat Nusantara? Bisa. Coba jelasin. Misi kolonialisme dan imperialisme, selain faktor ekonomi, ada juga faktor politik yang mendorong bangsa Barat datang ke Nusantara. Pada masa itu, paham imperialisme pada mula perkembangan di Eropa di memperluas wilayah dan kekuasaan mereka dengan menjajah daerah baru. Kolonialisme adalah bentuk penguasaan terhadap suatu wilayah yang bertujuan untuk mengendalikan sumber daya alam dan tenaga kerja seperti Portugis, Belanda, dan Inggris di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Misi menyebarkan agama atau glory gospel. Selain motif ekonomi dan politik, bangsa Barat juga datang ke Nusantara dengan tujuan menyebarkan agama, khusus agama Kristen. Ini sering dikenal dengan semboyang glory gospel atau kejayaan penyebaran agama. Penyebaran agama seringkali dijadikan alasan bangsa mereka di wilayah yang baru dijelajahi. Para misionaris yang datang bersama para pedagang dan tentara kolonial setempat
menjadi penganut Kristen. Permisi. Saya mau bertanya, apakah saya boleh bertanya? Boleh Kak. Dari kalian salah satu bisa nggak jelasin latar belakang masuknya bangsa Barat Nusantara? Bisa. Teman saya nih Kak, bisa Kak. Oke. Kasih paham Bang. Kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1911. Bangsa Portugis adalah bangsa Barat pertama yang dapat ke Nusantara pada tahun 1911 di bawah pemimpinan Alfonso de Albuquerque. Pimpinan Alfonso ke Albuquerque, mereka berhasil merebut Makala, merupakan perubahan penting di saat Malaka yang menghubungkan perdagangan antara India, Cina, dan di Asia Tenggara. Setelah menguasai Makala, mereka melanjutkan eksploitasi ke Kepulauan Maluku dan tahun 1912 untuk menjalani hubungan dagang langsung dengan penguasa lokal di Tentana dan Tidora. Peran bangsa Spanyol juga merupakan salah satu bangsa Barat yang berusaha masuk ke Nusantara. Meskipun lebih banyak fokus di Filipina, Spanyol lebih banyak fokus, namun konflik antara kedua bangsa diselesaikan dengan perjanjian Jarajoga pada tahun 1929 yang memisahkan wilayah kekuasaan mereka di Asia. Menurut perjanjian ini, Portugis menguasai Maluku, sementara di Spanyol berfokus pada Filipina. Meski demikian, penguasa Spanyol di Nusantara tidak terbesar Portugis atau Belanda. Oke, makasih. Permisi. Saya ingin bertanya, apa saya boleh bertanya? Boleh. Coba jelasin latar belakang masuknya bangsa Barat Nusantara. Ini teman saya yang pandai Kak. Oh, awal mulai masuk bangsa Barat ke Nusantara yaitu kedatangannya Belanda atau VOC. Setelah Portugis, Belanda menjadi bangsa Barat yang paling dominan di Nusantara. Pada tahun 1596, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten, Jawa. Awalnya Belanda hanya datang untuk berdagang rempah-rempah, tetapi dengan didirikannya VOC pada tahun 1602, mereka mulai memperluas kekuasaan dengan menguasai daerah-daerah penghasil rempah. VOC adalah kongsi dagang Belanda yang mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Belanda, termasuk hak monopoli perdagangan, membentuk tentara, dan melakukan perjanjian politik. VOC menjadi kekuatan utama di Nusantara dan berhasil mengusir Portugis dari sebagian besar wilayah Nusantara pada abad ke-17. Kedatangan Inggris. Selain Portugis dan Belanda, Inggris juga berusaha masuk ke Nusantara pada awal abad ke-17. Inggris membentuk kongsi dagang bernama EIC yang bersaing dengan VOC di Asia. Inggris sempat menguasai beberapa wilayah di Nusantara seperti Bengkulu, namun dominasi Inggris di Nusantara tidak sebesar Belanda karena Belanda Berarti ga. lalu kedatangan bangsa Inggris. Selain Portugis dan Belanda, Inggris juga berusaha masuk ke Nusantara pada awal abad ke-17. Inggris membentuk kongsi bernama EIC yang bersaing dengan VOC di Asia. Inggris sempat menguasai beberapa wilayah di Nusantara seperti Bengkulu. Namun dominasi Inggris di Nusantara tidak sebesar Belanda karena
Belanda berhasil mempertahankan pengaruhnya di wilayah ini melalui VOC. Meskipun demikian, Inggris sempat mengambil alih kekuasaan di Jawa pada awal abad ke-19 selama Perang Napoleon ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Namun setelah Perang Napoleon berakhir, kekuasaan Inggris di Jawa berakhir kembali kepada Belanda melalui Konvensi London pada tahun 1814. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mantap kali. Dari penjelasan yang sudah teman-teman saya sebutkan, kesimpulannya adalah masuknya bangsa Barat ke Nusantara pada awalnya dipicu oleh kebutuhan ekonomi, yang terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Selain itu, faktor politik, teknologi, serta agama juga berperan penting dalam mendorong ekspedisi bangsa Barat ke wilayah ini. Meskipun bangsa Barat membawa perubahan dalam sistem sosial dan politik di Nusantara, dampak negatif dari kolonialisme seperti eksploitasi sumber daya dan ketidakadilan meninggalkan luka yang mendalam pada sejarah bangsa Indonesia.